Salam sejahtera jemaat sekalian, kita sudah menjalani minggu Advent yang pertama, minggu kedatangan, menanti kedatangan Tuhan Yesus yang lahir di dunia, sebuah peringatan, tetapi juga peringatan akan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali pada akhir zaman. Dan di bulan Desember ini, Sapaan Pastoral akan mengajak kita bersama-sama untuk mengenal nama-nama, jabatan, peranan, dan juga sebutan yang disematkan kepada Tuhan Yesus. Ada begitu banyak nama-nama, jabatan, sebutan yang ada di dalam Alkitab, dan kita mencoba untuk belajarnya. Dan kiranya ini menambah kekaguman kita, menambah sukacita, menambah hormat kita, dan percaya kita kepada Sang Yesus Kristus. Dan pagi ini kita akan belajar secara khusus tentang sebutan nama Yesus yang adalah Kristus. Lewat Lukas 2 ayat 11 berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bagi orang Yahudi, saudara sekalian, sebutan Kristus yang bahasa Yunaninya Kristos bukan lagi istilah yang asing bagi mereka. Mereka langsung teringat tentang raja-raja kerajaan Israel yang dahulu diurapi, dituangi dengan minyak, tanda suatu jabatan khusus, hak khusus yang diberikan kepada, tugas khusus yang diberikan kepada orang tersebut sebagai raja. Contohnya pada Raja Saul maupun Raja Daud. Nah, kalau begitu, ketika Yesus disebut sebagai Kristus yang diurapi oleh Allah, diberikan suatu tugas khusus, yaitu sebagai Mesias. Dalam Perjanjian Lama disebut sebagai Mesias, Perjanjian Baru disebut sebagai Kristus. Dua hal yang sama fungsinya, peranannya, yaitu menyelamatkan manusia sebagai Mesias, menyelamatkan manusia. Dan kita bisa melihat bahwa Yesus lahir berperan sebagai Mesias, melakukan tugas dari Bapaknya untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana respon kita terhadap Yesus yang disebut sebagai Kristus? Bagi orang Yahudi, sebagian besar masih menolak Yesus disebut sebagai Kristus atau sebagai Mesias. Dan mereka masih sampai hari ini masih menunggu seorang Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama yang akan datang ke bumi ini. Mereka menganggap bahwa Sang Mesias yang dijanjikan itu adalah Mesias yang dikjaya, yang berkuasa, yang hebat. Tidak seperti Yesus yang mati tergantung di atas kayu salib. Jauh dari pemahaman mereka tentang Kristus atau Mesias. Nah, bagaimana dengan kita? Kita tahu bahwa di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias yang menyelamatkan kita dan sudah selesai dilakukan untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Oleh karena itu, marilah kita jangan mau dan jangan pernah digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran lain yang mengatakan ada juru selamat yang lain selain Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat, Mesias di dalam hidup kita yang disebut Kristus adalah Yesus Kristus. Jangan goyah, tetap teguh dan berpegang kepada Yesus Kristus. Percaya sepenuhnya. Amin.